Salam hebat, luar biasa. Sahabat sukses, kali ini saya akan membahas sesuatu topik yang sangat berbeza, yaitu tentang mengeluh dan strategi bagaimana kita menghindari La Nina. Penelitian menunjukkan bahawa kebanyakan orang yang suka mengeluh dalam hidupnya, dia merasa sangat nikmat. Padahalnya, kenikmatan itu hanya sebuah tipuan saja. Sementara otak kita lebih menyukai efisiensi, iaitu cenderung mengulangi sesuatu perilaku. Sekali kita mengeluh, maka kita akan sulit untuk berhenti kebiasaan tersebut. Parahnya lagi, kebiasaan mengeluh itu mendulah. Karena manusia bersifat sosial hingga cenderung berempati kepada keluhan orang lain. Maka anda harus berhati-hati. Jangan sering-sering menghabiskan waktu dengan orang-orang yang suka mengeluh. Sahabat sukses, mengeluh adalah sebuah kebiasaan yang mudah dilakukan dan mudah mendulah. Tetapi dampak buruknya terhadap fisik dan mental cukup banyak. Berikut adalah dampak buruk dari kebiasaan mengeluh. Yang pertama, mengeluh mengurangi daya ingat kita. Karena pada saat mengeluh, maka neuron pada otak akan berkurang secara drastik, sehingga menyebabkan hipokampus yang bertugas menyimpan memori mengalami penyusutan. Kedua, mengeluh menyebabkan frekuensi pikiran negatif bertahan dan terus bertambah di dalam pikiran kita. Hal ini menyebabkan pikiran cenderung merespon segala sesuatu secara negatif. Alhasil, hidup peribadi dan sosial akan menjadi kacau balau. Yang ketiga, mengeluh tanpa sadar meningkatkan hormon kortisol, yaitu hormon penyebab stres. Jika mengeluh berlanjutan, otomatis stres bertambah. Akibatnya, daya tahan tubuh juga akan menurun. Tidak tertutup kemungkinan kondisi tersebut berlanjutan lalu menimbulkan darah tinggi atau hipertensi dan juga penyakit-penyakit lain yang membahayakan. Contohnya, diabetes, sakit jantung atau stroke. Yang keempat, mengeluh hanya akan memperburukkan citra peribadi. Apalagi jika mengeluh di depan publik atau media sosial. Saat anda mengeluh, orang-orang akan menganggap anda adalah orang yang pesimis dan tidak pernah bersyukur, bahkan sangat lemah. Akibatnya, bisa jadi orang-orang lain akan mulai menjauhi anda. Sahabat sukses, dampak buruk dari kebiasaan mengeluh sangat banyak sekali. Oleh sebab itu, kita perlu menghindari sikap mengeluh. So, bagaimana? Ada 8 strategi yang saya akan membahas bersama anda. 1. Selalu bersyukur. Bersyukur akan mengurangi hormon penyebab stres, yaitu kortisol sebesar 23%. Tingkat kortisol yang rendah akan meningkatkan rasa bahagia dan energi. Suasana hati juga menjadi lebih ceria. Yang kedua, senang memberikan pujian kepada orang lain. Memberi pujian kepada orang lain, lebih berprestasi atau memiliki kelebihan di sesuatu bidang akan menjadi motivasi bagi orang-orang tertentu. Jika kita memberikan pujian dengan hati yang tulus dan ikhlas, ini sama seperti menjadikan kelebihan atau kesuksesan orang lain sebagai bahagian daripada diri kita juga. Sahabat sukses, yang ketiga adalah miliki target yang jelas, fokus dan segera lakukan tindakan. Jika anda tidak dapat mengidentifikasikan suatu tujuan, langkah anda menjadi tidak fokus, energi banyak terkuras, tetapi hasil tidak sesuai dengan harapan. Itulah awalnya tercipta keluhan. Jadi sebaiknya anda tentukan target lalu fokus
pada target tersebut dan aktif melakukan sesuai agar semakin dekat dengan target yang anda tujui. Yang keempat, terus mencari solusi dan membesar hati. Ingat, setiap usaha belum tentu memberi hasil yang memuaskan. Jika anda mengeluh, justru dapat memperburukkan keadaan dan suasana. Carilah solusi supaya usaha anda memberikan hasil yang paling maksimal. Jika hasilnya masih saja kurang memuaskan, maka sebaiknya anda berbesar hati menerima kenyataan. Menerima kekalahan bukan bererti pasrah dan tidak berdaya, melainkan menetapkan target lain dan berusaha sekali lagi. Begitu seterusnya sampai anda berhasil mencapai apa yang anda impikan. Mengeluh itu tidak pernah bisa menyelesaikan masalah atau persoalan. Mengeluh itu justru memperlambatkan fungsi kognitif dan metabolisme sehingga meningkatkan stres. Sahabat sukses, sebaliknya, carilah cara supaya kita selalu produktif. Misalnya bekerja lebih giat, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, serta giat mempelajari keterampilan baru, skill yang baru yang mungkin dapat memberi solusi yang tidak terduga. Berhenti mengeluh, tetap semangat.